Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denden Rahmanakin, mahasiswa ICB kelas Z9, jurusan Manajemen Informatika. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Dalam kesempatan ini, saya telah menyusun materi pemahaman tentang web master ini ke dalam 3 bagian utama, yaitu pertama, mengenai memahami hierarki dunia web. Kedua, webmaster atau sang maestro. Dan yang ketiga, filosofi menjadi webmaster. Berikut adalah pemaparannya. Bagian 1, memahami hierarki dunia web. Dalam industri digital, sering terjadi tumpang tindih istilah, namun secara profesional, kita bisa membaginya menjadi 3 pilar utama: desain, sistem, dan manajemen. Yang pertama, web designer. Web designer adalah orang di balik apa yang Anda lihat dan rasakan. Fokus utama, estetika, user interface, dan user interface. Tanggung jawab di detail, layouting, menentukan tata letak elemen agar informasi mudah dicerna. 343 color theory, memilih font dan warna yang sesuai dengan identitas brand. Prototyping, membuat maquette situs sebelum benar-benar diprogram. Keahlian dan tool, membutuhkan jiwa seni dan penguasaan aplikasi seperti Figma, Adobe XD, atau Photoshop. Indikator keberhasilan, pengunjung merasa betah, situs mudah dinavigasi, dan tampilan terlihat modern dan profesional. Yang kedua, web developer atau programmer. Jika desainer membuat wajah, developer membangun mesin dan kerangkanya. Fokus utama, fungsionalitas, kecepatan, dan keamanan data. Pembagian peran, front-end developer menerjemahkan desain visual menjadi kode HTML, CSS, atau JavaScript. Back-end developer mengolah server, database, dan logika bisnis seperti PHP, Python, atau SQL. Tanggung jawab detail, membangun sistem login, keranjang belanja, dan pengolahan data. Memastikan web responsive, bisa dibuka di HP maupun PC dengan lancar. Indikator keberhasilan, semua fitur berjalan tanpa bug, loading cepat, dan data tersimpan dengan aman. Bagian 2, webmaster atau sang maestro. Istilah webmaster adalah payung besar yang menaungi semua profesi di atas. Di era modern, webmaster seringkali bertindak sebagai project manager atau administrator sistem. Kenapa webmaster harus multi talenta? Karena tanggung jawabnya bukan hanya membangun, tapi memastikan keberlangsungan. Seorang webmaster harus paham: 1. Desain, agar bisa mengarah visual yang efektif. 2. Coding, agar bisa memperbaiki kerusakan teknis sederhana. Yang 3. Server atau security, agar bisa melindungi website dari serangan hacker atau malware. Tugas utama webmaster: 1. Planning atau perencanaan, menentukan strategi konten dan tujuan website. 2. Developing atau pengembangan, mengawasi proses pembuatan agar sesuai standar. 3. Optimizing SEO, memastikan website mudah ditemukan di Google. Yang 4, maintaining atau pemeliharaan, melakukan update berkala, backup data, dan monitoring server. Bagian 3, filosofi menjadi webmaster. Materi menekankan bahwa webmaster bukan sekadar jabatan, melainkan orientasi pada karya. 1. Belajar continuous learning. Teknologi web berubah setiap hari, misalnya muncul di AI atau framework baru.
webmaster yang berhenti belajar akan tertinggal. Yang kedua, berbagi contribution, menjadi bagian dari komunikasi open source atau membantu sesama pengembang. Yang tiga, berkarya atau legacy. Keberhasilan seorang webmaster diukur dari seberapa bermanfaat dan bertahannya situs yang ia kelola dalam jangka panjang. Dari bab ini, saya menyimpulkan dua web sangat kompleks, sehingga istilah webmaster ini sering merujuk pada sebuah tim yang solid. Namun, secara individu, Anda harus menentukan spesialis Anda di awal. Apakah ini lebih ke sisi seni atau logika, tanpa melupakan gambaran besar sebagai seorang pengolah web yang utuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.